topik yang diangkat. Sekarang kita membahas struktur. Ini mau dikatakan daripada pindah supaya tenang. Sekarang struktur. Di struktur itu ada tesis, argumen, sama penegasan ulang. Nah, kalau tesis ini adalah pendapat awal penulis atau orang lain mengenai suatu topik permasalahan. Nah, terus pendapat penulis harus berdasarkan fakta. Nah, jadi di dalam tesis ini itu ada secara sederhananya itu adalah fakta atau pembuka dari argumen itu. Jadi tesis itu kalimat pembuka untuk membahas topik atau permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya argumen. Argumen adalah pemaparan fakta yang mendukung pendapat penulis, mengungkapkan bukti-bukti fakta yang menjelaskan pendapat awal penulis terdapat pada bagian ini. Kalau di tesis itu kalimat yang membuka, kalimat atau yang akan membahas topik permasalahan. Jadi kalimat singkat, misalnya nih tentang sampah. Nah, dibahas secara rinci yaitu di bagian argumen. Misalnya kayak gini. Ibu misalnya nulis teks eksposisi dengan tema sampah. Kalimatnya kayak gini untuk bagian tesis. Sampah di jalan sudah menumpuk dikarenakan TPA sudah tidak bisa menampung lagi. Hal ini terjadi karena TPA saling bukti kebakaran. Gitu. Nah, itu kan di bagian tesisnya nih. Belum dijelasin kenapa kebakaran, kenapa menumpuk, kenapa TPA nggak bisa menampung lagi. Dijelasin di bagian argumen. Nah, misalnya di bagian argumen kayak gini isinya. Kebakaran TPA saling bukti disebabkan oleh puntung rokok yang berbakar. Terus, hal ini membuat sampah tidak bisa tertampung kembali di TPA tersebut. Ini juga dapat menyebabkan sampah-sampah bertumpuk di mana-mana. Nah, itu di bagian argumen. Dijelaskan secara rinci di argumen. Kalau di sini dituliskannya secara singkat aja gitu. Pengenalan, betul. Pengenalan isu atau topik yang dibahas oleh penulis gitu. Nah, yang selanjutnya penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan ulang si penulis. Jadi atau secara sederhananya itu disimpulkan kembali di penegasan ulang ini. Dari tesis sama argumentasi sama penulis disimpulkan atau ditegaskan kembali di bagian penegasan ulang. Jadi tesis ini berisi tentang pengenalan isu atau topik permasalahan. Kalau di argumen ini adalah penjelasan dari penegasan ulang, kesimpulan atau menunjukkan apa yang dibahas oleh penulis. Nah, ini dijelasin kemarin ya. Udah tuliskan kemarin? Nah, yang pertama itu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau memaparkan topik tertentu dengan mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama topik tersebut secara sederhananya biar kalian ingat terus gitu ya. Jadi teks eksposisi definisi itu adalah pengertian dari suatu hal gitu. Misalnya contohnya ini. Temulawak adalah, garis bawahnya adalah tumbuhan herbal asal Indonesia gitu. Itu kan pengertian dari temulawak. Nah, itu teks eksposisi definisi. Bisa juga contoh lagi ya. Misalnya apa ya? Ada yang mau nyentuhin nggak? Kalau pengertian gitu. Oke, kertas terbuat dari kayu. Bisa. Gitu. Jadi biar kalian ingat ya, teks eksposisi definisi itu adalah pengertian, mendefinisikan atau mengartikan suatu kata atau objek. Gitu. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai runtutan perkembangan
suatu topik secara terperinci. Nah, contohnya itu wortel baik untuk kesehatan mata. Cara penggunaannya yakni bisa diolah menjadi jus atau direbus hingga empuk. Secara sederhananya, teks eksposisi proses ini memaparkan tentang cara atau tentang manfaat dan cara penggunaannya. Misalnya gini, kalian bikin teks eksposisi proses mengenai manfaat jahe. Nah, misalnya manfaat jahe ini bagus untuk kesehatan bla. Cara penggunaannya yaitu rebus jahe terlebih dahulu baru minum gitu kan. Nah, itu contoh dari teks eksposisi proses. Selanjutnya teks eksposisi ilustrasi ini paling gampang sih. Karena teks eksposisi ilustrasi ini itu adalah gambaran yang mewakili atau membuktikan suatu topik permasalahan yang sama penulis itu akan. Misalnya nih, ibu bikin teks eksposisi mengenai sampah, tapi ibu nyantuminnya ilustrasi sampah kan? Gak mungkin kalau itu ilustrasi makanan gitu. Karena gak masuk sama temanya, sama topiknya. Biasa itu makanan. Ya, maksudnya mantap gitu. Ya, kalau sampah kan kalau gitu itu teks eksposisi ilustrasi. Selanjutnya teks eksposisi klasifikasi. Nah, teks eksposisi ini itu memberikan penjelasan atau pemaparan tentang topik dengan cara membagi, mengelompokkan dan menggolongkan. Jadi ingat-ingat ya, klasifikasi mah membagi, mengelompokkan atau menggolongkan. Misalnya gini contohnya kayak sampah terbagi. Nah, terbaginya digarisbawahi karena itu kan membagikan kan, terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, itu termasuk dari teks eksposisi klasifikasi. Jadi membagi, mengelompokkan atau menggolongkan. Ya, mamalia, Nah, itu mamalia apa aja, misalnya sapi, kambing, itu mamalia kan. Beda lagi sama hewan. Mamalia sudah mamalia apa nih? sama hewan reptil. Oh iya, unggas, ada misalnya bagus kan. Nah, selanjutnya teks eksposisi perbandingan. Jadi teks eksposisi perbandingan itu membandingkan topik yang ditulis oleh penulis dengan topik atau sumber lain. Tuh, misalnya ini makanan cepat saji dan siap santap memiliki gizi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Itu kan dibandingkan kan, membandingkan antara makanan cepat saji dan siap santap. Yaitu teks eksposisi perbandingan. ayam hukum salad ada kambing. Nah gitu, jadi dibandingkan antara topik yang penulis tulis dan topik atau sumber lain. Dibandingkan gitu sama penulisnya. Nah, yang selanjutnya teks eksposisi pertentangan. Kira mana langit? Nah, baik. Gimana bicara? Selanjutnya teks eksposisi pertentangan. Nah, teks eksposisi pertentangan ini adalah memberikan penjelasan atau pemaparan topik tertentu dengan cara mempertentangkan dengan topik lain. Misalnya kayak gini. Hukum yang ada di Indonesia ibarat pisau, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pencuri sandal mendapat ancaman penjara 5 tahun, sedangkan koruptor mendapat penjara 1 tahun. Itu kan pertentangan kan? Antara yang hukuman polis, antara yang apa ya? Antara pencuri sandal dan Nabuk. Pergi Sambo di nabuk. Jadi teks eksposisi definisi itu apa? Kalau teks eksposisi pertentangan ini yang menantang topik penulis dan topik lainnya. Kalau perbandingan Membandingkan topik penulis dengan topik lainnya. kalau
analisis. Proses Jadi pasti kayak Itu tadi memberitahu manfaat cara penggunaannya. kalau ilustrasi Penggambaran, memberikan tambahan, contohnya di atas. ilustrasi ini juga bisa memperjelas dari apa yang tulis gitu. Jadi bunga itu tingkat. Nah sekarang nilainya Kebaca dan sapi. bisa beli. Yang pertama itu cirinya tuh memiliki gagasan. Ini ciri teks eksposisi. Yang pertama itu yang pertama memiliki gagasan. Nah, gagasan dalam teks eksposisi ini bisa berisi pernyataan, penilaian, komentar, saran, ajakan, pertolongan. Nah, jadi ciri teks eksposisi yang pertama itu memiliki gagasan. Gagasan itu ada berisi pernyataan, penilaian, komentar, saran, ajakan, dorongan atau kritikan dari penulis untuk pembaca. Yang kedua, mengandung fakta. Jadi teks eksposisi itu nggak boleh hoax, nggak boleh fiksi gitu atau ngarang sendiri gitu. Jadi teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta, informasi yang jelas, permasalahan yang benar-benar terjadi di sekitar. Nah, kayak gimana sih yang saran sama ajakan gitu kan? Misalnya kayak gini. Oh, saran. Nah, ini contoh saran dari penulis untuk siapa? Untuk pemerintah gitu. Saran penulis kali ini seharusnya pemerintah lebih jeli dan konsisten saat menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini saran penulis. saran penonton. Nah, penulis sedangkan dorongan atau ajakan. Ayo perbaiki. Komentar juga bukan di Indonesia. Hah? Kalau saran kan cuma di komentar. Bisa. Jadi itu saran dorongan atau ajakan itu berada di mana? Berada di argumen. Argumentasi. Jadi argumen itu enggak hanya menjelaskan tentang apa yang ada di tesis, tapi kita sebagai penulis bisa mengeluarkan pendapat, Ada pandangan alasan, perasaan juga. Bukan perasaan kita mau ya. Emang babu. Ibu. Perasaan. Lagi kita komentar. Dalam bahasa baku. kan kalau misalnya kesulitan kan walaupun penulis yang nulis tapi itu kan hasil dari narasumber dan hasil dari apa ya wawancara dari orang lain. Sedangkan kelima kalau teks eksposisi itu
pure pemikiran penulis dari hasil analisisnya untuk mengangkat topik-topik tertentu gitu. Misalnya nih, ibu nih bikin teks eksposisi tentang sekolah SMP Dharma Kartini. Nah, ibu kan analisis dulu nih apa yang terjadi di SMP Dharma Kartini, bagian mana yang akan diangkat menjadi topik. Nah, itu benar-benar hasil dari analisis dan ditulis oleh ibu sendiri. Enggak wawancara, enggak dari narasumber, enggak dari data, maksudnya pure benar-benar pemikiran sendiri, hasil analisis sendiri gitu. Kan kalau tes berita mah kita harus wawancara nih. Misalnya kalau Ilham nih Ilham saksi mata pembunuhan apa gitu, pembunuhan di mana. Nah, nanti kan ibu nanya dulu nih kalau mau bikin tes berita, nanya dulu ke Ilham biar si berita itu kuat gitu. Benar-benar informasi yang bisa memberikan apa? Benar gimana ya Pak? Jadi kalau tes berita itu kita bisa memberikan informasi sekali kan kita dengan buktinya itu dari narasumber. Sedangkan teks eksposisi itu pure penulis yang penelitian sendiri, hasil analisis sendiri. Bukan bisa disebut karangan, cuman karangan di sini itu fakta, benar-benar fakta, bukan karangan fiksi yang kayak cerita dengan tema romance, Romeo dan Juliet. broken home, bukan. Itu kan karangan fiksi. Sedangkan karangan fiksi sedangkan karangan di teks eksposisi ini merujuk fakta gitu. Ya, kita kasih sebagai penulis kasih ada pasalnya bisa ya nanti bakal menyebabkan pertentangan. ya Bisa jadi kalau misalnya kita sebagai penulis mengangkat isu yang sensitif